Assalamualaikum, selamat berjumpa. Kali ini bersama saya Bambang Trim akan membahas tentang ciri buku anak dan khusus buku anak untuk pembaca dini. Nanti akan saya jelaskan mengapa ada buku untuk pembaca dini ya. Kemudian ada pembaca awal, pembaca semenjana, pembaca madya dan pembaca mahir. Ini semua terkait dengan salah satu regulasi pemerintah khususnya di Kemendikbudristek bahwa buku anak untuk pendidikan itu harus mengacu pada perjenjangan buku. Mari kita bahas. Nah, rekan-rekan memang ada kejutan pada tahun 2022 ketika para penulis buku anak diperkenalkan dengan konsep perjenjangan buku. Sebenarnya cikal bakal dari konsep ini mulai ada saya kira tahun 2018-2019 ya. Pada saat itu, Undang-Undang Sistem Perbukuan tahun 2017 telah diberlakukan, kemudian peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan itu juga sedang disusun dan diterbitkan tahun 2019 atau disahkan tahun 2019. Nah, saya sebenarnya jauh sebelum ini sudah risau dengan waktu itu saya belum punya pengetahuan ya tentang, book leveling atau perjenjangan buku ini. Kok ada ya buku anak itu boleh dibaca anak usia 6 atau 7 sampai 12 tahun. Panjang sekali saya kira itu ya. Nah, kesadaran itu mulai muncul tahun-tahun, 97, 98, kemudian tahun 2000-an ketika saya mulai banyak masuk berkiprah di penulisan dan penerbitan buku anak. Karena saya kerjanya di penerbit, awalnya di penerbit Rosda, kemudian di Salam Prima Media, Grafindo, dan banyak lagi ya, termasuk di Mutiara Kolbun Salim, MQ Publishing. Itu kan banyak menghasilkan buku anak. Jadi saya kira pada saat itu tidak mungkin ada buku anak yang rentang usianya pembaca sasaran terlalu panjang. Nah, kemudian barulah saya mempelajari sehingga sebelum tahun-tahun itu saya sudah menulis di blog saya namanya Manis Tebu ya, manajemen bisnis dan tren buku tentang book leveling. Tapi saya mengacu pada book leveling yang ada di luar negeri ya, di negara-negara barat. Jadi saya bikin tuh pembagiannya berdasarkan kesetaraan usia ya. Nah, ketika tahun 2022 muncul ini, saya ikut membahas di 2019, kemudian karena Covid ya, tahun 2020 itu agak tertunda, 2021 kita bahas kembali, disempurnakanlah kemudian konsep perjenjangan buku ini menjadi regulasi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, kita nyebutnya Kepala Beskap ya, di Kemendikbudristek nomor 030 P 2022. Rekan-rekan bisa mengunduhnya langsung di internet ya, dan di situ sangat detail dibahas tentang perjenjangan buku ini. Nah, kekagetan tadi, keterkejutan tadi membuat para penulis yang biasa menulis buku anak, ya menurut saya sih agak ini ya, eee, agak merasa, "Wah kok begini diatur-atur nulis buku anak?" Ya memang begitu, karena perjenjangan buku ini hasil penelitian para ahli pendidikan, para ahli perbukuan, sehingga ketika kita menampilkan satu konsep, kepada anak-anak ya, apakah itu pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap, itu harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologi mereka gitu, tingkat perkembangan pemikiran mereka terhadap konten yang mau kita berikan. Memang saya menyebutnya banyak penulis buku yang akhirnya kedodoran gitu ya, terutama ketika mengikuti sayembara buku, baik yang diadakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang sering kita sebut GLN, dan juga yang diadakan oleh Pusat Perbukuan yang sering kita sebut SIB ya, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Itu kan rajin menyelenggarakan sayembara, dan sayembara penulisan buku anak itu harus mengacu pada perjenjangan buku. Ya, tadi misalnya di buku anak jenjang A ini, membaca dini, belum boleh ada dialog.
tiba-tiba tidak dia dilarang gitu, ada dialog gitu ya. Kalimatnya dibatasi, satu kalimat hanya boleh 5 kata. Nah, itu yang membuat penulis buku anak kita yang sebagian besar tidak memiliki pengetahuan tentang perjenjangan buku menjadi kedodoran. Ya, itu menurut saya ya, karena saya banyak berinteraksi dengan mereka dan memberikan pelatihan-pelatihan juga, ini menjadi pengetahuan yang baru buat mereka. Dan itu membuktikan, seperti kata Romo Mangun, menulis itu di ujung ekstrimnya yang paling mudah adalah menulis skripsi. Dan yang paling sulit adalah menulis buku anak. Nah, baru ketahuan dengan perjenjangan buku ini, ternyata menulis buku anak itu memang sulit sekali. Rekan-rekan, ya mengapa sih harus ada perjenjangan buku? Kan itu pertanyaannya. Kok menulis itu bagi orang yang tidak suka teori ya? Mungkin saya nyebutnya anti teori gitu. Ngapain sih diatur-atur nulis itu? Tapi kalau tidak ada aturan, bagaimana orang dapat memfungsikan buku secara optimal? Gitulah saya kira. Atau memfungsikan tulisan itu secara optimal kepada pembaca sasarannya. Ingat, kita menulis itu bukan untuk diri sendiri, tapi menulis untuk orang lain yang kita sebut pembaca sasaran. Bukan sasaran pembaca, tapi pembaca sasaran. Pembaca yang kita tuju. Percuma, bukan percumanya orang Malaysia ya, gratis gitu ya. Percuma atau sia-sia kita menulis buku anak tetap tidak disukai anak-anak, tidak dibaca oleh anak-anak. Ya jadi sia-sia gitu. Nah, para ahli sudah membuat yang kita sebut tadi peraturan gitu ya. Kisi-kisi lah ya. Bukan kisi-kisi ya semacam guidance panduan untuk menulis buku anak. Maka ditelitilah, anak itu ternyata mengalami fase tumbuh kembang yang cepat sekali gitu ya. Dari satu fase ke fase kedua, ketiga itu cepat sekali. Sehingga tidak sama buku untuk anak TK dengan buku untuk anak SD kelas 6, tidak sama. Karena pertumbuhan mereka berkembang. Nah, perjenjangan buku ini basisnya bukan hanya tumbuh kembang anak, tapi juga basisnya adalah kemampuan membaca. Nah, kita lihatnya nanti kemampuan membaca. Sehingga usia itu hanya kesetaraan. Jadi ibaratnya begini, waktu kita beli sepatu, kita tidak ditanya usia kan. Bapak Ibu, rekan-rekan beli sepatu yang ditanya adalah nomornya. Nah, nomor itu kita ibaratkan keterampilan membaca. Jadi memang tidak bisa digeneralisasi. Misalnya nih, ada anak di kelas 3 tapi belum mampu membaca. Maka anak itu masuk kategori pembaca dini berarti. Walaupun secara usia dia harusnya masuk pembaca awal, emergent reader ya, pembaca awal. Tapi ya ternyata dia tidak bisa gitu. Bahkan ada yang kelas 5 SD belum dapat membaca. Bahkan kemarin kita dapat berita yang viral, itu ada anak SMP yang tidak dapat membaca, belum mampu membaca. Berarti dia masih pembaca dini walaupun usianya sudah setara dengan pembaca madya gitu ya. Nah, paling mudah melihat fase tumbuh kembang ini dengan kemampuan membaca tadi. Jadi kita istilahkan non-reader. Itu anak-anak TK, SD kelas 1. Makanya anak TK itu jangan digegas membaca, benar. Mereka belum dipersyaratkan untuk mampu membaca calistung, baca, tulis, berhitung. Biarkan saja anak TK itu bermain. Anak SD kelas 1 pun demikian sebenarnya. Tapi kan di Indonesia lain. Anak itu dikursuskan membaca sejak TK. Orang tuanya takut kalau anaknya masuk SD tidak mampu membaca. Anak saya, Jafir, yang sekarang kelas 5 SD, itu kelas 3 SD baru mampu membaca. Dia termasuk generasi awal yang masuk SD ketika COVID terjadi. Maka tidak efektif pembelajarannya. Dia tidak mampu membaca di sekolah gitu. Ya kami orang tuanya pun membebaskan, tidak memaksa dia harus dapat membaca. Tapi lama-kelamaan dia mampu membaca secara alamiah gitu. Belajar ya, kita dekatkan dengan buku.
dia mulai kenal buku sejak TK ya, hanya membaca gambar dalam tanda petik, ya, buku-buku yang mengenalkan hewan, mengenalkan tumbuhan, mengenalkan kendaraan. Nah, itu untuk non-reader. Jadi dia tidak mampu membaca, memang alamiah. Anak TK, SD kelas 1. Kedua, anak mulai menjadi pembaca pemula, ya, emergent reader ini kita sebutnya, pembaca pemula. Kemudian dia nanti akan jadi pembaca lancar. Ya, bergantung pada kemampuannya. Boleh jadi dia menjadi pembaca lancar itu kelas 4 SD dalam usia 9 tahun misalnya. Boleh jadi juga dia menjadi pembaca lancar baru kelas 5, kelas 6 SD. Nah, ini tahapan yang harus dipahami oleh penulis buku anak. Nggak bisa generalisasi, semua anak itu sama gitu ya. Kemampuan membacanya sama dalam usia yang sama. Ya kan perkiraan kita kan kelas 3 SD pasti mampu membaca, ternyata tidak. Harus begitu gitu ya. Boleh saja kelas 3 SD itu anak itu tidak mampu membaca dengan baik, masih mengeja, masih membaca dengan suara gitu ya, belum bisa atau belum mampu membaca dengan dalam hati gitu, tanpa bersuara. Nah, lanjut. Pembaca A, jenjang A, ini kita sebutnya jenjang A atau disebut pembaca dini itu ada kesetaraan usia. Jadi kesetaraan usia ini bukan patokan. Bapak Ibu mungkin ada yang istimewa kita temukan atau Anda temukan anak TK sudah lancar membaca. Nah, itu istimewa. Anak SD kelas 1 sudah lancar membaca. Kalau baca novel dan nonton filmnya Matilda, karya Roald Dahl, itu kan Matilda, tokoh anak-anak yang dia membaca begitu banyak buku-buku yang kategori buku-buku serius pada usia TK kan gitu ya. Pada usia masih sangat muda. Artinya memang ada anak dengan kemampuan istimewa seperti itu. Nah, pada umumnya anak TK dan SD kelas 1 tadi memang termasuk non-reader, bukan pembaca. Tapi kok sudah diberikan buku, tidak apa-apa. Karena itulah awal yang memantik mereka untuk suka membaca pada saat nanti. Nah, pembaca non pembaca ini atau kita nyebutnya pembaca dini, ya, belum membaca dia, dia dibantu oleh perancah namanya, scaffolding. Perancah kita sebutnya ya. Perancah ini orang dewasa atau orang dengan kemampuan membaca yang sangat baik itu membacakan untuk mereka. Maka Bapak Ibu dikenal juga teknik read aloud, membaca nyaring. Ini untuk mereka nih. Kita membacakan secara nyaring cerita tentu dengan intonasi yang tepat, dengan suara yang nyaring, bukan suara keras ya, nyaring, dan juga dengan mimik yang menarik. Sehingga pembaca dini ini tertarik, berkonsentrasi dia terhadap cerita dari gambar visual yang ditampilkan. Maka memang untuk anak-anak penjelajah dini ini diperkenalkan juga konsep big book, buku besar. Buku dengan ukuran A3, Bapak Ibu. Kenapa buku besar? Karena bisa ditaruh di lantai, ya, bisa diberdirikan atau dengan suatu alat diperlihatkan. Dulu saya menulis buku judulnya Pesta Sayuran, itu dibuat big book sama Harta Karun dalam Sopa pada saat di MKS. Jadi kami buat big book A3 itu tahun-tahun 2007, 2006, 2007 lah sekitar itu saya membuat konsep buku besar yang memang untuk dibacakan secara nyaring cerita dan waktu itu belum ada perjenjangan buku, maka buku besarnya itu lebih tepat untuk kalau lihat teksnya ya, itu lebih tepat untuk jenjang B2, pembaca awal gitu. Nah, ini yang menarik ya. Perancah itu boleh guru, boleh orang tua, boleh orang dewasa atau anak-anak, kakaknya gitu ya, yang sudah lancar membaca, mendampingi dia, membacakan dengan suara nyaring, ya, dan memperlihatkan gambar visual. Dari mendengar, melihat atau memirsa,
anak itu mulai mengonstruksi, yang kita sebut mengonstruksi makna dari kata-kata. Begitu kita lihat kan pohon gitu ya. Oh, pohon apa ini? Ini pohon jati. Ah, dia mulai mengkonstruksi itu. Ya, ini burung elang. Dia mulai mengkonstruksi. Oh, burung elang itu seperti ini. Ya, warnanya, bentuknya, dan sebagainya. Jadi dia mengkonstruksi makna dari kata-kata. Makanya pada saat untuk pembaca dini ini, kita hanya mengenalkan kata-kata yang sedikit, kata-kata yang sangat umum, begitu. Nah, ini contoh buku model. Jadi kalau mau lihat buku model, jenjang A, B1, B2, B3, sampai C, sampai D, sampai E, itu ada di CB, di Pusat Perbukuan. Anda bebas mengunduhnya dan boleh mencetaknya. Ya, silakan. Karena ini bagi saya sebuah terobosan. Saya sendiri ikut mendampingi pemodelan ini untuk jenjang C ya pada saat awal. Kemudian tahap selanjutnya saya tidak ikut lagi. Saya lebih konsentrasi ke buku teks. Ini masuknya kalau di pusat perbukuan buku non-teks. Jadi buku non-teks itu buku di luar buku teks pelajaran. Buku bacaan anak mulai dari jenjang A. Nah, ini Aku Sudah Besar. Ini salah satu model buku jenjang A yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan. Judulnya Aku Sudah Besar, gitu ya. Ini konsep tentang pertumbuhan fisik, ya, konsep tentang pertumbuhan pikiran, gitu kan. Nah, coba lihat tuh. Kalimatnya cuma satu. Satu kalimat, tiga kata tuh yang pertama. Aku sudah besar, tiga kata. Tapi gambar visual itu menceritakan banyak hal. Nah, aku itu siapa nih, gitu ya. Aku ini siapa? Apakah yang kakaknya perempuan yang berdiri atau adiknya yang terlihat bertanya-tanya gitu ya. Kemudian di latar belakang ada orang lain, itu siapa gitu. Dan ini di ruang apa? Di ruang keluarga, kemudian di sana ada ruang makan gitu ya, ada dapur, ada ayah mungkin. Nah, itu. Jadi kan ada banyak pertanyaan di benak anak, tapi kata-kata cukup satu kalimat, tiga kata yang si perancah tadi dapat bereksperimen ya, menceritakan ulang atau menggunakan kata-katanya sendiri untuk menunjukkan visual gambar. Tapi gambar di sini ada aksinya, ada aksi. Jadi saya selalu menyampaikan gambar itu harus ada aksi. Jangan sampai gambar itu tidak memberikan memikat anak, melecut pemikirannya untuk mengkonstruksi makna dari gambar. Nah, lihat halaman kedua. Jadi gambar ini bukan spread ya. Kalau spread itu 2 halaman, landscape ya. Dia satu gambar mengambil 2 halaman. Kalau ini satu gambar mengambil sebenarnya ada ini 2 halaman ya. Sebenarnya ini 2 halaman, satu gambar spread, tapi dia menggunakan puzzle ya, menggunakan gambar lain gitu ya. Gambar lain yang di-insert ke situ, ya dimasukkan ke situ. Bukan puzzle, panel. Kita nyebutnya panel. Jadi ada satu panel yang memperlihatkan seorang bayi gitu ya. Nah, di sini memang nggak boleh ada balon pikiran kalau di buku anak-anak jenjang A ini. Yang boleh ada panel. Panel ini untuk menyisipkan aksi atau adegan lain di dalam cerita. Nah, di halaman kedua itu ada kalimat lagi, ada 2 kalimat. Lihat. Nah, itu kalimat perintah, tapi satu kalimat. Tanganku besar. Lihat tanganku besar. Nah, dari sini bisa dikonstruksi makna. Yang gambar anak kecil itu adiknya. Yang nyebut dia besar itu kakaknya perempuan. Lihat tangannya lebih besar dari tangan adiknya. Nah, ini konsep. Agak sulit memang untuk membuat buku seperti ini ya, karena visualisasi ini harus mendukung apa yang mau disampaikan. Dan si perancah harus paham. Jadi perancah itu membaca dulu dia keseluruhan, baru dia mulai mengekspresikan bacaan itu ya.
dia juga bisa berimprovisasi terhadap bacaan itu. Menarik ya, kan? Nah, jadi inilah ciri buku jenjang A atau untuk pembaca dini ya. Buku jenjang A atau untuk pembaca dini jenjang A. Dia ada kodenya. Kodenya itu bintang A itu. Jadi kalau buku yang ada bintang A-nya itu adalah kode untuk pembaca dini jenjang A. Nah, cirinya apa? Dia non-genre, non-genre. Tidak ada fiksi dan non-fiksi di dalam konsep buku jenjang A. Tidak ada pembagian itu, bebas saja ya. Topik sesuai dengan tahap perkembangan anak. Tadi topiknya disesuaikan lah. Tidak mungkin kita memasukkan topik tentang ini diskusi ya. Bisa nggak anak TK ini memasukkan topik mitigasi bencana, misalnya gempa? Sebenarnya konsepnya bisa, tapi seberapa kompleks gitu yang kita masukkan. Nah, maka makin makin ke bawah bukannya makin mudah, makin sulit gitu untuk memasukkan topik yang sesuai dengan anak TK gitu. Apakah mungkin memasukkan topik tentang perundungan kepada anak membaca dini? Belum mungkin gitu ya. Karena itu memerlukan kompleksitas yang tinggi gitu. Nah, sehingga topik apa sih? Topik yang ringan dan lucu lah kita nyebutnya. Topik mengenal binatang, memelihara binatang, topik tentang bentuk-bentuk ya, topik tentang warna, misalnya tentang pelangi, tentang laut, sungai gitu kan, danau, warna gitu ya. Nah, itu topik yang dapat kita kembangkan untuk anak-anak usia dini. Kalau kita sedikit terbantu dengan sayembara, itu topiknya udah ditentukan. Itu bedanya penulis sayembara dengan penulis kreatif. Kalau penulis sayembara dia ngikutin topik, gitu ya. Topik dari panitianya diikutin, itu lebih mudah kan gitu ya. Tapi kalau penulis kreatif dia harus mencari topik sendiri gitu, ya. Ini sebagai contoh nih. Ya, anak saya sekali lagi contoh anak saya Jafir. Nah, dia sudah kelas 5 SD. Kemarin kami bikin kegiatan itu sama dengan anak saya Valia juga yang kakaknya sekarang sudah kuliah gitu. Anak kecil ini ternyata suka ya dengan pelantang suara, mikrofon, ya, mic, ya, mic ya, suka gitu ya. Nah, dia setelah saya bicara kegiatan selesai dia pegang-pegang mic ngomong, malu-malu dia ngomongnya. Saya terpikir, apakah saya buat cerita tentang mikrofon gitu untuk anak-anak ya. Jadi bagi mereka pelantang suara itu, bahasa Indonesianya pelantang suara, ternyata suatu benda yang menarik gitu. Kok bisa ya mengeluarkan suara keras, saya didengar gitu, saya bisa menyanyi. Nah, itu contoh ide kreatif kita menemukan dari kehidupan anak-anak sendiri gitu ya. Kemudian anak saya Japir juga berani berjualan ya sejak kelas 4 ya, tahun lalu lah. Dia mulai minta jualan gitu, jualan sendiri, dibuatkan donat oleh ibunya, mamanya, kemudian dia jualan sehabis sholat gitu, dijualannya di masjid. Yang belinya itu anak-anak yang ikut apa, yang anak-anak yang mengaji gitu, TPA, itu diantar oleh orang tuanya kemudian membeli donatnya. Nah dari situ pun terbetik, wah bagaimana ya kalau kita bikin cerita tentang Jafir gitu ya, berjualan kali pertama gitu ya, sebagai anak-anak jualan gitu ya. Nah, ini kan sebuah konsep, sebuah ide yang bisa kita kreasikan. Jadi itu beda kalau rekan-rekan penulis sayembara terbantu oleh topik, walaupun mungkin topiknya agak berat gitu kan. Kalau rekan-rekan bukan penulis sayembara, ya, yang harus memunculkan ide-ide kreatif juga terdorong untuk belanja ide dari kehidupan anak-anak gitu ya. Nah, kemudian ciri ketiga berbentuk buku bergambar, ya, berbentuk buku bergambar, picture book memang. Picture book ini ada wordless picture book, ada picture book, ya. Itu dari sisi penyajian. Kalau dari sisi bentuknya ada buku kain, ada buku yang kita sebut buku tegar ya, board book, buku papan gitu. Ada buku yang memang buku kertas saja, tapi dia
buku cerita. Ada yang big book kan, bukunya besar. Itu buku cerita bergambar. Ciri keempat, gambar karena dia disebut buku cerita bergambar, visualisasinya dominan, bisa sampai 90%, bahkan mungkin 100% kalau dia wordless picture book. Buku tanpa kata-kata. Saya punya tuh, ada koleksi buku tanpa kata, punya anak dari luar, itu tuh saya peroleh ketika ada pameran di Frankfurt. Nah, itu memang nggak ada kata-katanya, ya. Ada juga buku dari Jepang gitu, nggak ada kata-katanya tentang pemandian umum gitu. Bukunya berbentuk buku cerita bergambar, walaupun agak vulgar ya karena ada pemandian orang dewasa, anak-anak itu ikut di pemandian umum. Di Jepang kan ada budaya itu ya, di kolam, kemudian mereka mandi bersama gitu. Nah, itu wordless picture book. Jadi buku tanpa kata-kata yang diceritakannya melalui gambar visual. Tapi secara umum kita melihat buku yang tadi, jenjang A itu ada kata-katanya, 80%, 90% gambar. Ya. Kemudian kata yang digunakan kata umum, nggak boleh kata khusus. Belum terlalu paham mereka tentang kata khusus. Jadi kata dasar boleh, kata bentukan atau kata beribuan boleh. Kata dasar main, bermain boleh gitu. Nah, ciri yang selanjutnya maksimal, nah ini paling paling sulit nih karena diatur. Maksimal hanya boleh ada 5 kata dalam satu kalimat, ya. Maksimal 5 kata dalam satu kalimat. 4 kata boleh nggak? Boleh. Satu kata boleh kayak tadi, lihat. Nah, tanda seru. Yang nggak boleh udah 6 kata, 7 kata. Dianggap sulit bagi anak. Untuk dia walaupun dia mendengarkan gitu ya. Walaupun dia mendengarkan, dianggap sulit gitu. Dan hanya ada 5 kalimat dalam satu halaman. Oh, mohon maaf, 3 kalimat dalam satu halaman. Jadi hanya boleh 3. Nggak boleh lebih, nggak boleh 4 kalimat. Ini yang membuat para penulis itu kedodoran. Karena terbiasa bercerita dengan panjang lebar. Satu lagi cirinya, tidak saya masukkan di sini, tidak boleh ada dialog, nggak boleh ada percakapan. Kalau senandika, monolog boleh. Aku harus berhati-hati. Itu pesan mama. Boleh. Aku harus berhati. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Tapi kalau begitu ada dialog antara dua orang, oh, udah nggak boleh di sini. Jenjang A nggak boleh, jenjang B1 nggak boleh, jenjang B2 nggak boleh. B3 baru boleh. Karena apa? Dalam konsepnya, anak itu belum ngerti itu dialog, percakapan. Ya, termasuk balon pikiran, balon kata-kata itu tidak diperbolehkan di jenjang A, pembaca dini ini. Nah, bukunya boleh disetting, di set 16, 24 halaman, kelipatan 8 lah. Karena mau dicetak gitu ya, maka dia pakai kelipatan 8, 16 tambah 8, 24 halaman ya, bisa digunakan gitu, 24 halaman. Maksimal 24 halaman. Karena ini untuk pembaca dini. Sehingga itu memang ringkas, singkat. 24 halaman udah termasuk halaman judul, ya kalau memang ada prakata, ada prakatanya gitu. Nah, tapi biasanya buku anak jenjang A ini tidak ada prakatanya, langsung saja cerita gitu, ya. Karena untuk menghemat mungkin bagi beberapa orang prakata itu tidak penting di buku jenjang A. Untuk apa prakata? Ya, daftar isi apalagi nggak usah. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, mari kita lanjut tip ya. Tip ini untuk penulis buku anak pada level pembaca dini. Ya, ide buku untuk pembaca dini dapat ditemukan dari cerita kehidupan sehari-hari seperti saya tadi gitu ya. Boleh juga kita memikirkan dongeng ya. Dongeng fantasi, pernah banyak banyak baca dongeng Hans Christian Andersen, banyak dongeng-dongeng La Fonte. Eh, tapi jangan sampai meniru, ya, menjiplak dengan mengganti tokohnya saja. Kalau kita mau menyadur ya sebutkan ini berasal penceritaan ulang dari dongeng ini, dongeng klasik ini gitu. Nah, sebenarnya dongeng masih dapat kita ciptakan secara kreatif ya. Banyak dongeng yang bisa kita ceritakan secara kreatif. Ya. Nah, jadi cerita itu ada kita bagi 4 lah ya. Satu cerita keseharian,
2 cerita fantasi, 3 cerita rakyat, folklore, tapi tidak semua cerita rakyat untuk anak. Ini harus hati-hati kita di Indonesia, ya. Folklore itu bukan untuk anak. Jadi harus disesuaikan mana yang paling pas buat anak. Yang keempat, cerita sejarah. Jadi mau menceritakan seorang tokoh yang ada di dalam sejarah, itu dapat dilakukan, ya. Ide-ide itu dapat dikembangkan oleh penulis buku anak. Nah, kemudian ada yang namanya buku konsep untuk pembaca dini. Contohnya mengenalkan bentuk, mengenalkan warna, ya, mengenalkan sikap santun, mengenalkan hewan, dan mengenalkan tumbuhan. Jadi buku konsep ini juga dapat dikembangkan, ya, untuk penulis buku anak level pembaca dini. Nah, ini kayaknya saya butir kedua nih, karena editor langsung, walaupun saya yang nulis, wah ini yang kedua bukan kalimat nih, buku konsep untuk pembaca dini. Contohnya, kalau yang nomor satu, ide buku untuk pembaca dini dapat ditemukan. Harusnya buku konsep untuk pembaca dini dapat dikembangkan. Contohnya, nah, itu baru kalimat. Jadi nanti kalau ada yang protes nih, Pak Bambang orang bahasa Indonesia kok salah nih, bikin pemerinciannya bukan kalimat. Ini sudah saya klarifikasi langsung. Kemudian meskipun Anda bukan seorang ilustrator, kebanyakan tuh, saya kagum dengan ilustrator yang jadi penulis buku anak. Ya. Berarti mereka belajar nulis kan gitu ya. Sebaliknya, saya juga kagum kalau ada penulis buku anak yang jadi mempelajari ilustrasi, jadi belajar gambar. Dulu saya jago gambar Bapak Ibu, ya, SD, SMP, SMA. Hilang, sekarang hilang kemampuan itu karena tidak dilatihkan. Tidak dilatihkan terus. Kelas semester 1 tuh saya masih bisa menggambar dengan baik. Ya, waktu di kuliah di prodi D3 Editing Unpad, itu saya masih dapat gambar, tapi kemudian hilang kemampuan itu. Nah, saya menyesal apakah saya mau pelajari lagi? Enggak. Sekarang turun ke anak saya yang perempuan, Valia, dia menjadi ilustrator sekarang, menjadi pelukis. Jadi saya ingin sekali nanti berdua dengan dia menulis buku cerita anak bergambar, ilustrasinya Valia, kemudian tulisannya saya. Nah, walau saya bukan ilustrator, saya harus bayangkan visualisasi. Makanya itu penting nanti deskripsi visual dalam penulisan buku anak yang menggunakan storyboard, ya kan? Kita kan kalau buku cerita anak atau buku anak picture book ini, buku bergambar ini harus menggunakan papan cerita. Ini banyak yang salah kaprah, ya, nulis deskripsi itu. Ada yang nulis deskripsi itu kayak adegan film, ya. Mamat terjatuh dari sepeda, kemudian dia bangkit kembali dan dia mengejar orang yang membuat dia jatuh, misalnya gitu ya. Nah, itu gimana cara nuliskan adegannya? Gitu ya. Bukan cara nuliskan, cara memvisualisasikan adegannya nggak bisa. Paling pakai panel. Nah, cuma Pak, nggak bisa semua gambar itu kita panelkan. Panel itu gambar yang berurutan gitu ya. Ada urutan kronologisnya. Nah, jadi visualisasi itu harus muncul di benak kita ketika membuat buku untuk pembaca dini itu. Ya. Nah, ada boleh boleh tidak detail dalam arti tidak ada background, itu ada bukuan, ya. Detailnya itu hanya di yang digambarkan. Tapi boleh juga ada background yang detail, misalnya ada tawon lewat gitu ya, ada bunga gitu, bunga matahari, macam-macam gitu, bisa. Tapi bergantung lagi tadi tingkat kesulitannya. Ini kan konsekuensinya ke biaya. Makin detail makin sulit, maka biaya ilustrasinya makin mahal. Begitu juga dengan penggunaan warna gitu ya. Nah, penulis buku anak harus paham ilustrasi. Penulis buku anak bukan menjadi ilustrator, tapi dia paham bagaimana proses membuat ilustrasi itu. Penulis buku anak harus membayangkan visualisasi gitu. Setiap gambar itu dan harus memilih gambar yang memikat. Kritik saya sering tuh pada pembaca buku anak, penulis buku anak bikin visualisasi atau ilustratornya juga tidak berkembang. Ilustrasi orang ngobrol, anaknya ngobrol. Halaman ketiga anaknya ngobrol lagi. Halaman selanjutnya anaknya ngobrol. Lah, nggak ada aksinya. Kita nyebutnya aksi ya, action. Harus ada aksi di dalam buku anak, visualisasinya. Nggak boleh orang ngobrol. Itu nggak ada aksinya orang ngobrol itu. Ya. Nah,
Jika kita bukan ilustrator, bekerja samalah dengan ilustrator yang profesional. Saya nyebutnya profesional. Kalau pemula ini ya uji coba kebanyakannya, menjadi bongkar lagi, kejadiannya begitu, bongkar lagi gitu ya. Apalagi sama-sama amatir dua-duanya. Ya. Kalau penulisnya profesional, ilustratornya amatir, penulisnya bisa bantu. Kalau penulisnya amatir, ilustratornya profesional, ilustratornya bisa membantu kita, ya, berdiskusi. Dan bagi saya sangat menerima saran ilustrator lebih besar, walaupun saya mengerti ilustrasi. Karena dia lebih tahu gitu. Misalnya sudut pandang nih, sudut pandang kan ada sudut pandang normal, mata manusia, sudut pandang dari atas, mata burung, bird view, sudut pandang dari bawah, mata cacing, ya, worm view, gitu. Sering nyebutnya kan mata cacing, worm view. Tapi ada juga sudut pandang dari ada close up, ada dari balik pinggang gitu ya, dari belakang tapi dari balik pinggang gitu. Nah, itu sudut pandang aja macam-macam gitu. Dan kita harus bisa memvisualisasikan sudut pandang. Kalau tokohnya kebetulan tokohnya kupu-kupu, mungkin nanti si kupu-kupu ini akan melihat dari atas kan gitu. Jadi sudut pandang bird view, bukan sudut pandang mata kupu-kupu, bukan. Karena tokohnya kupu-kupu, maka sudut pandangnya mata kupu-kupu, bukan. Istilah saja, bird view itu sudut pandang dari atas gitu ya, yang bisa memperlihatkan, kalau kita mungkin dulu kan belum ada drone ya, mungkin sekarang drone view, sudut pandang drone gitu ya, dari atas. Jadi kerjasama dengan ilustrator profesional membantu kita. Apalagi kalau penulisnya pro, ilustratornya pro. Klop itu, dua, dua hal yang klop. Nah, saya mengutip satu pesan atau satu tip dari Anne Whitbourne Paul yang nulis buku Writing Picture Book. Tip jitu bagaimana menggabungkan visual dan teks. Nah, ini penting nih agar pembaca tetap berkonsentrasi mendengarkan cerita. Pertama, tulislah adegan dengan aksi yang berbeda. Jadi begini maksudnya. Jangan kita tadi ya, Mamat terjatuh dari sepeda. Gambarnya itu. Terus teksnya, Mamat terjatuh dari sepeda. Ngapain? Teksnya harus beda. Aksinya. Jangan menceritakan gambar gitu. Orang udah tahu sih Mamat jatuh dari sepeda, nggak usah ditulis lagi teks. Mamat jatuh dari sepeda. Dia mengerang kesakitan. Udah kelihatan sih Mamatnya sakit gitu wajahnya. Nggak usah gitu. Tulis adegan dengan aksi yang berbeda. Nah, kemudian juga teks itu dapat memperkenalkan hadirnya tokoh baru di dalam cerita. Ya, ini ada beruang, tiba-tiba datang berang-berang misalnya. Nah, ini teksnya mengenalkan berang-berang. Kalau tokoh utamanya kan udah tahu anak-anak itu. Ya, berang-berang datang menemui beruang. Jangan beruang menyambut berang-berang gitu kan. Tapi tokoh yang baru ini yang diperkenalkan duluan gitu ya. Gerakkan tokoh pada latar yang berbeda. Jadi tokoh itu latarnya memperlihatkan tempat yang berbeda, mulai dia memasuki hutan. Beruang pulang ke rumahnya di hutan. Latarnya udah beda. Maka jelaskan dengan teks dengan latar yang berbeda. Maksudnya menggerakkan tokoh itu. Tokoh itu berbuat apa pada latar itu, ya. Nah, terakhir ubah intensitas emosi dari sebuah adegan. Jadi mungkin tadi untuk anak-anak itu, wah, wah anak-anak itu tegang gitu ya. Ini beruang bisa nggak dia menemukan madu? Karena kalau dia tidak menemukan madu, nanti temannya atau ibunya makin sakit misalnya gitu ya. Dibuat seperti itu. Intensitasnya dinaik, kemudian turun gitu. Nah, teks itu untuk mengatur emosi. Kata-kata tadi. Hi, kata beruang. Dia tampak ketakutan. Ya kan? Gitu ya. Nah, tapi kalau beruangnya udah kelihatan ketakutan, nggak usah dia tampak ketakutan. Hi, kata beruang. Ada apa di balik batu itu? Nah, misalnya begitu. Ya. Nah, itu intensitas emosi untuk sebuah adegan. Ini tipsnya N untuk menggabungkan antara gambar dengan teks gitu. Jadi teks itu ada fungsinya, walaupun cuma satu kalimat atau maksimal tadi 3 kalimat. Nah, fungsikanlah teks itu sebagaimana mestinya, ya.
untuk menggambarkan aksi yang berbeda, untuk memperkenalkan tokoh yang baru, untuk menggerakkan tokoh pada latar. Latar itu bisa 3 ya Bapak Ibu, rekan-rekan, tempat, suasana, dan waktu, dari siang ke malam. Nah, teks itu malam harinya, nah, yang sebelumnya siang hari, malam harinya, ya. Jadi dia menggerakkan pada latar yang berbeda. Kemudian intensitas emosi, jadi naik turunnya emosi juga muncul. Jangan dikira, karena ada yang mengatakan, eee, buku anak jenjang A harus ada konflik nggak? Kalau ini cerita ya, kan ada yang bukan cerita ya, harus ada konflik nggak? Kalau mau menarik ya memang ada konfliknya, walaupun konflik itu sederhana. Misalnya, beruang hilang sepatu gitu ya, kucing hilang sepatu gitu, kucing hilang rantainya misal, rantainya kan dikasih sama majikannya, hilang gitu, cleaning-cleaning-nya itu. Wah, dia takut dimarahi gitu. Nah, itu konflik yang sederhana buat anak gitu. Jadi boleh saja memasukkan konflik dalam jenjang A tapi sederhana. Nah, konflik itulah yang mengatur emosi. Kalau di B1, B2, apalagi B3 itu udah mulai kompleks tuh konfliknya. Kalau di jenjang A, ya konfliknya masih sederhana kalau dia konsepnya cerita, ya bukan informasi. Kalau informasi kan tidak ada apa, tidak ada konfliknya, begitu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, rekan-rekan. Terima kasih sudah membaca dan menyimak konten ini. Saya Bambang Trim. Saya sudah tadi udah saya ceritakan ya, saya sudah bergiat di dalam buku anak sejak tahun 96 sebagai penulis, sebagai editor. Ya, pada saat itu saya juga menulis buku sendiri dan menjadi editor di sebuah penerbit. Nah, kemudian saya juga turut sebenarnya menyusun regulasi perjenjangan buku ini tahun 2019, 2020, 2021, kemudian dibuat menjadi peraturan Kepala Beskap tahun 2022. Jadi saya mengikuti betul proses diskusi, proses perdebatan, proses adaptasi dari book leveling di luar negeri ke dalam buku ini. Dan tentu dia belum sempurna. Sangat mungkin disempurnakan, direvisi dengan perkembangan-perkembangan terbaru dalam penulisan atau dalam konteks psikologi perkembangan, dalam literasi di buku anak ini. Nah, itu pengalaman saya yang saya tumpahkan di dalam konten ringkas ini. Saya dulu pernah menjadi anggota komite penilaian buku non-teks pelajaran, ya, beberapa tahun. Kemudian juga pernah menjadi juri untuk sayembara penulisan buku bacaan literasi atau GLN, kita kenal. Dan juga pernah juara dulu. Saya di tahun 2000 awal ketika mulai buat buku picture book, judulnya Pesta Sayuran tadi. Jadi juara satu untuk kategori pembaca SD tahun 2000 dari Kemenak. Awalnya pada saat itu lagi ada perdebatan ini juara satu diumrohkan. Ah, ternyata bukan rezeki saya. Tahun ke depan baru diumrohkan, saya tidak ikut lagi. Jadi saya hanya mendapat honor pada saat itu tahun 2000 saya mendapat honor 8 juta untuk menulis menjadi juara satu penulisan buku cerita anak bergambar. Saya ingat satu jurinya itu adalah Ibu Titi Said. Ya. Ibu Titi Said ini sastrawan perempuan yang terkenal, yang sangat produktif juga pada saat tahun-tahun 70-an, 80-an, dan kemudian dia menjadi juri pada sayembara ini di buku Kemenak. Nah, alhamdulillah saya meraih juara satu. Sebagai juga saya ini bukan hanya orang teoretis, tapi juga orang praktis gitu. Mungkin rekan-rekan banyak mengenal saya, Pak Bambang ini terlalu teoretis. Saya menyukai teori karena saya harus menulis berbasis teori. Tapi saya juga orang praktis yang melakukannya gitu ya. Melakukan dengan konteks yang kadang-kadang salah kan gitu ya, kadang-kadang benar gitu ya.
Jadi try and error gitu ya, error, mencoba lagi sampai mendapatkan satu karya. Sampai sekarang pun saya berkarya. Nah, saat ini saya sedang menyiapkan satu buku cerita anak bergambar menjadi serial Putri Batik namanya. Nah, rekan-rekan, jika ingin tahu lebih banyak, mari bergabung di kelas saya, Taktis Menulis Buku Cerita Bergambar, tanggal 14 September 2024, hari Sabtu. Kita akan membahas seharian itu, mulai dari pukul 9 sampai pukul 2, siang menjelang sore, tentang menulis buku cerita bergambar ini. Ya, saya akan kenalkan tentang perjenjangan buku. Ya, saya akan memandu Anda untuk menulis naskah dengan papan cerita, memandu Anda bagaimana membuat deskripsi ilustrasi dengan memvisualisasikan gambar di benak kita, gitu, sehingga terwujud menjadi buku anak. Anda boleh nanti mencoba peruntungan dengan mengikuti sayembara penulisan buku anak, baik yang di CV maupun yang di Badan Bahasa. Anda boleh juga menciptakan karya-karya kreatif untuk diterbitkan oleh penerbit, terutama penerbit mayor. Terima kasih, sampai berjumpa lagi dalam kesempatan lain. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas.